Selama ini guru matematika, angkat PNS. Guru fisika, beri Honda. Loh, kok Honda Pak Ustaz? Honor daerah. Guru bahasa Inggris, naikkan pangkatnya. Tapi guru ngaji Al-Quran digaji 300.000 sebulan, gajiannya 3 bulan sekali, itu pun disunat masal. Katanya mau memuliakan Al-Quran, katanya mau mengagungkan Al-Quran. Kalau memang engkau punya jabatan, engkau punya kekuasaan, tolong itu para penghafal Quran. Ustadz Somad, ya Pak. Ustadz Somad, ya Bapak Wali Kota. Di negeri ini, para penghafal Quran diangkat menjadi pegawai. 100 orang dijadikan guru, diangkat, dibiayai. APBN, APBD, di mana? Nun, di Jambi, Pulau Sumatera, 100 penghafal Quran diangkat menjadi guru. Allahu Akbar. Itu baru hebat. Kalau mau menunjukkan kau hebat, bukan dengan mobilmu yang mewah. Kalau mau menunjukkan, itu siapa yang tadi datang? Itu orang hebat Pak Ustadz. Kenapa? Mobilnya mewah. Ustadz tahu nggak berapa harga mobilnya? 5 miliar. Pintunya 2. Ternyata mobilnya makin dikit, pintunya makin mahal. Nanti ada mobil 2020 nggak pakai pintu sama sekali. Kalau mau menunjukkan kau hebat, bukan karena bajumu mahal. Sebentar-bentar. Ini mahal nih Pak Ustaz. 2 juta nih. Yang nanya siapa? Kalau mau menunjukkan hebat, bukan dengan bajumu yang mahal, bukan dengan mobilmu yang mewah, bukan dengan sambutan yang ramai. Mau menunjukkan hebat, gunakan tanda tangan kekuasaanmu untuk menolong para penghafal Al-Quran. Ustadz Somad, itu bukan pondok pesantren, bukan sekolah Islam, tapi 160 penghafal Quran ada di sana. Di mana? UNS, Universitas Negeri 11 Maret, Solo. Penghafal Quran diberikan beasiswa. Ustadz Somad, siapa yang hafal Quran diberikan beasiswa full, gratis, diberikan asrama, diberikan uang jajan, bebas biaya kuliah. Di mana? Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Itu amalnya para rektor, itu amalnya orang yang punya kuasa, itu amalnya orang yang punya jabatan. Bukan, Ustadz, hebat ya penguasa kami. Hebat ya penguasa kami. Apa hebatnya? Dia rajin baca Yasin Pak Ustaz. Penguasa baca Yasin, gubernur baca Yasin, bupati baca Yasin, anak TK pun bisa baca Yasin. Betul? Kalau mau menunjukkan kekuasaan, baca Yasin, lanjutkan. Baca surat Al-Kahfi, teruskan. Baca Al-Quran, surat-surat yang lain, terus dibaca. Tapi kehebatanmu adalah ada pada ujung jarimu, ada pada tanda tanganmu, ada pada kekuasaanmu. Pakai kekuasaanmu untuk menolong Al-Quran. Andai tidak kau tolong, Al-Quran tetap gagah dan perkasa, karena dia kalam Allah, Al-Azizul Jabbar, yang maha kuasa, raja di atas raja. Kalau dia mau, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Dengan kun fayakun kau bisa naik ke atas. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kenapa mereka di atas? Karena Allah mengangkat derajat mereka. Betul? Bisa juga karena terlambat datang. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa. Kalau kau tolong Al-Quran, kau tolong pondok pesantren Al-Quran, kau tolong para penghafal Quran, engkau bukan sedang menolong Allah, tapi engkau sedang menunggu pertolongan Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong ulama-ulama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong kitab suci Allah. Apa balasan Allah? Yansurkum, dia akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, kakimu yang gontai, patah, jatuh, akan dinaikkannya, diangkatnya. Pada saat semua kaki jatuh terkulai, tapi ada kaki yang dikokohkan Allah. Mudah-mudahan itu semua kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Al-Quran tidak sama dengan
bahasa kita. Al-Quran ini bahasa Arab. Baik. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Ananda Iqbal baca Quran, diam. Tadi waktu dia baca Quran, diam. Alhamdulillah Pak Ustaz, teman saya diam. Tapi tangannya matikan, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. Diam bukan berarti mulutnya diam. Karena kalau diam, waskutu, diam. Tapi dikatakan wa ansitu, apa maknanya? Diam, dengar, perhatikan baik-baik. Karena kita tidak bisa dua-dua bekerja. Tangan bekerja, mulut bekerja, otak bekerja, mata bekerja, telinga bekerja. Tidak bisa. Diam tangan, diam mata, diam telinga. Dengar baik-baik. Karena kita bukan kortu duo. Kita manusia dengan penuh keterbatasan. Dengar bagaimana dia tadi membunyikan huruf-hurufnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, begitu cara mengeluarkan makharijul huruf. Ada a, ada a, ada lu, ada sya, ada ta, ada jim, ada ha, ada ha. Itu semua kalau dibaca dengan baik, dibaca dengan benar, memberikan efek yang luar biasa terhadap psikologis. Diadakan tes. Yang mengadakan tes bukan orang kita, orang Eropa sana. Dia buat satu ruang kedap suara. Yang ini dia tanam jagung, yang ini ruang dia tanam jagung. Di ruang ini didengarkan bacaan Al-Quran terus menerus. Ternyata apa yang terjadi? Yang dibacakan Al-Quran, jagungnya lebih cepat tumbuh dan buahnya lebih manis. Yang satu lebih lambat dan rasanya anyep, tidak ada apa-apanya. Sampai tanam-tanaman pun ada kelebihan dari Al-Quran. Makanya tema bersama Al-Quran menuju negeri yang diberkahi. Tanaman yang sama, rasanya beda. Tanaman yang sama, tumbuhnya beda. Al-Quran akan menerangi negeri kita, negara kesatuan Republik Indonesia, bukan dengan kekerasan, bukan dengan radikalisme, bukan dengan terorisme, bukan dengan mengobrak-abrik bangsa, tapi dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Allahu Akbar. Tapi bukan cuma dengar saja. Kamu kenapa nggak pernah baca Quran? Kemarin Ustadz bacakan ayatnya. Apa ayatnya? Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Makanya saya nggak pernah baca Pak Ustadz. Diam aja. Diam aja dapat rahmat kok. Ini orang entah bodoh atau pura-pura bodoh. Anak tangga pertama dengar. Tapi setelah itu baca. La aqulu alif lam mim. Harf. Alif lam mim. Tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf. Lam satu huruf. Mim satu huruf. Walikulli harfin amsalha. Walikulli harfin asyru amsalha. Setiap satu huruf dibalas 10. Alif lam mim. Berapa huruf? 30. Karena satu huruf dibalas 30. Maka baca. Baca. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Kok cepat sekali. Saya hari ini target 30 aja Pak Ustaz. Jangan pernah merasa puas dalam ibadah. Jangan pernah merasa cukup dalam ibadah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kau masuk surga bukan karena amalmu, bukan karena bacaan Qur'anmu. Kalau bukan karena baca Quran masuk surga, ngapain kami baca Quran terus? Ngapain kami baca Yasin? Ngapain baca surat Al-Kahfi? Ngapain baca surat Al-Baqarah? Ngapain baca Al-Ikhlas? Ngapain baca Al-Fatihah? Kalau bukan karena Quran kami masuk surga. Dengan membaca Quran turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibacakan di masjid, turun rahmat di masjid. Dibacakan di kamar, turun rahmat di kamar. Dibacakan pesta pernikahan,
turun rahmat kepada kedua mempelai, dibacakan pada anak yang baru lahir, turun rahmat pada anak-anak kecil, dibacakan di kubur, turun rahmat di makam, dibacakan di rumah, maka rumah tidak akan membaca di baitil kharib, seperti rumah yang roboh, seperti rumah yang hancur. La taj'alu buyutakum kubura, jangan jadikan rumah kalian kuburan, sepi, mengerikan, seram. Rumahnya bagus, cantik, indah, keramiknya mahal, tapi seperti rumah hantu. Kenapa? Karena tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya.